mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal inilah dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini akan berperan sebagai cetakan buatan protein. mRNA ini mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut juga dengan kodon. Translasi itu merupakan proses penerjemahan, di mana mRNA untuk dibuat menjadi protein. Aturan basa nitrogen pada mRNA dan pada tRNA. Pada mRNA A berhadapan dengan U berhadapan dengan A, G berhadapan dengan C berhadapan dengan G. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar ini akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu ada daerah A, daerah P, dan daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misalnya, yaitu pada AUG adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan membentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di tRNA, sehingga tRNA yang ada pada asam aminonya berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian di daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada saat terminasi. Terminasi terjadi jika salah satu dari 3 step kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.